Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita kembali update terkait kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah titik krusial di mana 48 jam adalah titik krusial untuk melihat, mencari, mengumpulkan bukti-bukti dari sebuah kasus pembunuhan. 48 jam yang merupakan titik krusial tersebut itu adalah hasil dari analisa secara akademik dari berbagai macam jurnal. Nah, kronologi adalah hal yang sangat tidak bisa kita tampilkan begitu aja. Karena ternyata setelah hampir lebih dari 2 bulan ya sekarang kasus ini terjadi begitu dan sudah banyak saksi yang berbicara di media massa, ada satu poin yang sampai sekarang itu masih sedikit menantang logika berpikir aku pribadi. Apakah itu masalah kronologis? Kita mengetahui sudah banyak sekali cerita kronologis, tapi semakin banyak para saksi bercerita dan di situ ditemukan banyak sekali perbedaan keterangan. Misalnya seperti hari ini aku akan tampilkan wawancara di TV One dari tim kuasa hukumnya Pak Yosef, beserta juga keterangan dari Ibu Lilis mengenai Danu. Ada beberapa hal yang sepertinya dibantah oleh tim kuasa hukum dari Pak Yosef. Apakah itu? Itu kita ketahui setelah beberapa hari terakhir ini semakin banyak membicarakan mengenai kronologis. Dan juga kita akan lihat bagaimana keterangan terbaru dari Pak Yosef pada saat dia menyatakan dirinya sangat sedih sembari menangis mengingat masa-masa indahnya bersama sang putri almarhumah Amelia di sini. Oke, kita akan bahas ini semuanya, tapi sebelumnya aku mau mengingatkan dulu, jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 27%-an para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Jadi please ya, consider buat subscribe. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah reaksi dari Pak Yosef ya pada saat diwawancara di TV One yang Pak Yosef terlihat sangat terpukul, sangat sedih dan menceritakan bagaimana mungkin saya sangat menyayangi anak saya, nggak mungkin kalau saya adalah si pelaku yang selama ini dituduh oleh banyak masyarakat di Indonesia. Jadi betul-betul saya merasa sakit. Semoga Allah. Pak Yosef di sini menangis dan juga menceritakan satu poin bahwa dia ini tidak pernah memukul ataupun mencubit almarhumah Amelia yang merupakan anaknya sendiri. Jadi mana mungkin Pak Yosef mampu melakukan perbuatan yang keji itu. Itu adalah yang pertama. Oke, tapi terlepas dari itu semua bahwa ini sudah menjadi kasus pembunuhan dan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak hal-hal yang sedikit janggal gitu. Kita amati, kita analisa dari keterangan para saksi dengan juga Pak Yosef sepertinya saling bertentangan. Salah satu poinnya adalah ketika di wawancara TV One di tanggal 19 September 2021, Ibu Lilis menceritakan terkait Danu. Bu Lilis mengatakan bahwa Danu itu sempat ditelepon sama Pak Yosef pagi itu, artinya adalah 18 Agustus 2021, tepat di mana Pak Yosef menemukan kedua jenazah di Subang, Jawa Barat tersebut. Ini tidak kita temui di wawancara-wawancara terakhir ini bahwa Pak Yosef itu kan kalau menurut keterangan Pak Yosef dan juga dari kuasa hukumnya sepertinya tidak pernah mengatakan bahwa dia itu menelpon Danu pagi hari itu, tapi dia memang mampir ke rumah Danu, ngomong lewat ibunya, menceritakan hal yang kalian sudah tahu lah semuanya. Tapi kok di sini Bu Lilis bilang enggak kok, Danu itu sempat ditelepon dan datang. Oke. Artinya ada banyak sekali Pak Yosef melakukan panggilan telepon jika itu benar di tanggal 18 Agustus 2021 tepatnya pagi hari. Kita simak dulu ya detailnya biar kita tahu bagaimana menganalisa poin-poin apa aja yang menurut aku berbeda di sini. Itu kalau menurut sih enggak. Cuma itu masalah Danu itu. Sebetulnya Danu itu sebelum ada polisi disuruh jutek, suruh masuk ke rumah itu. Jadi Danu itu disuruh masuk itu sebelum ada polisi gitu. Itu setelah kejadian, Bu? Iya. Jam berapa, Bu? Jam berapa, hari apa? Ibu masih ingat? Ya itu waktu pagi itu hari Rabu itu, kan hari Rabu ya pembunuhannya itu.
Oke, jadi sudah dikonfirmasi menurut Ibu Lilis yang merupakan kakak dari almarhumah Ibu Tuti dan juga Uwa atau Bibi ya dari almarhumah Amel sendiri. Di sini jelas dinyatakan Danu itu berarti kalau Pak Yosep menemukan lokasi sampai di lokasi itu kan jam 7.15. Artinya di jam 7.15 itu kita tahu ada beberapa orang yang ditelepon kan. Misalnya adalah HP almarhumah sendiri Amelia nyambung, kemudian juga nelpon Yoris, kemudian juga nelpon berarti Danu juga di sini. Artinya kan ada banyak yang ditelepon dalam waktu yang sangat terbatas, padahal dari saksi Pak Ujang juga menyatakan yang Pak Ujang itu adalah orang yang berada di pinggir jalan dekat dengan rumah kejadian. Waktu itu dia sedang membersihkan sesuatu hal, sedang ngasah gitu ya, untuk motong rumput, ngasah alat sesuatu hal gitu. Dan Pak Ujang mengatakan 7:30 baru dipanggil sama Pak Yosep. Dari jam 7.15 sampai ke 7.30 sampai ketemu Pak Ujang itu ada banyak sekali aktivitasnya. Ini sedikit bertentangan dengan pernyataan dari tim kuasa hukumnya yang selalu menyatakan bahwa Pak Yosep itu pada saat tiba di lokasi itu langsung ngecek, tapi nggak ngeceknya lama, cuma bentar langsung keluar. Padahal ada jeda waktu 15 menit. Oke, nanti kita dengarkan keterangan dari tim kuasa hukumnya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan Ibu Lilis berikut ini. Ya, kata itu sih, kata Pak Yosep itu katanya Denung sama Amel itu katanya ada yang nyulik gitu. Oke. Terus gimana Anjas? Apakah Danu pada saat ditelepon oleh Pak Yosep, Danu datang ke lokasi? Jawabannya menurut Ibu Lilis adalah iya. Pada saat Danu ditelepon oleh Pak Yosep pagi itu ya, sebelum polisi datang, berarti itu sebelum jam 7:30 ya. Jadi, mungkin jam 7:20 sekitar itu. Danu memang datang ke lokasi dan menurut Ibu Lilis pada saat datang ke lokasi cuman masuk sebentar kemudian keluar lagi dan ngomong lagi ke ibunya bahwa dengan nangis katanya Ibu Waknung atau siapa panggilannya, maaf kalau aku keliru, itu diculik dan sebagainya. Jadi memang masuk Danu pagi hari itu berdasarkan keterangan dari Ibu Lilis. Tapi pernyataan ini di TV One sepertinya dibantah oleh tim kuasa hukum dari Pak Yosep sendiri. Tidak secara langsung membantah bahwa Pak Yosep tidak pernah menelpon, tapi kita bisa mengasumsikan ini pada saat kuasa hukum Pak Yosep memberikan pemaparan kronologi di tanggal 18 Agustus tersebut, detik-detik krusialnya. Kita simak bersama-sama ini yang dinyatakan dari tim kuasa hukum Pak Yosep. Berdasarkan keterangan Pak Yosep di BAP sudah diterangkan berkali-kali. Berdasarkan keterangan Pak Yosep di BAP, jadi yang disampaikan oleh Pak Rohman Hidayat ini adalah apa yang ada di BAP, berita acara pemeriksaan, di mana BAP adalah hal yang dijadikan analisa oleh tim kepolisian, tim penyidik. Jadi ini bisa kita asumsikan adalah yang valid menurut hukum, karena berdasarkan BAP. Bahwa pukul 6 sampai jam 7 kurang itu posisi Pak Yosep ada di rumah Ibu Bibi. Kemudian jam 6.58 Pak Yosep berjanji dengan seorang Kedi untuk bertemu di lapang beberapa jam berikutnya. Kemudian dari situ baru dia jalan naik motor dari rumah Ibu Bibi ke rumah Pak Yosep yang disusupi, yaitu rumah almarhum korban Ibu Tuti dan Amel. Sebelum belok ke rumah, pada saat itu juga berpapasan dengan Pak Ujang yang sudah diperiksa juga oleh. Sebelum belok ke rumah berpapasan dengan Pak Ujang. Ini adalah satu hal yang sudah dinyatakan lama tapi kayaknya agak sedikit menghilang beberapa waktu terakhir ini. Pengakuan Pak Ujang itu aku belum pernah ya, mohon maaf kalau kalian merasa bahwa memang benar Pak Ujang pernah memberikan keterangan interview bahwa dia berpapasan sebelum Pak Yosep itu masuk ke rumah, karena setahu aku Pak Ujang itu ketemu dengan Pak Yosep adalah 7:30 pada saat disuruh masuk ke dalam, dipanggil karena ada sesuatu hal yang aneh. Tapi di sini tim kuasa hukumnya bilang sebelum masuk ke rumah berpapasan dengan Pak Ujang. Pernahkah Pak Ujang mengatakan seperti itu? Karena sepengetahuan aku sendiri dari berbagai media massa yang Pak Ujang mau diwawancara di sana, Pak Ujang mengatakan ketemu dengan Pak Yosep itu 7:30 pagi. Oke, kalau aku salah, tuliskan di kolom komentar ini. Kepolisian menjadi saksi. Pada saat masuk ke rumah, Pak Yosep kaget karena melihat posisi mobil sudah berbalik arah dan miring ke arah pintu depan rumah. Dari situ dia menyimpan jaketnya di kursi di depan pintu masuk. Kemudian dia masuk, melihat kondisi rumah sudah berantakan. Kemudian
dia mengikuti jejak teteran darah dari ruang tengah sampai ke belakang hingga pintu belakang rumah. Dan di situ dia melihat genangan darah. Dia keluar, kemudian memanggil Pak Ujang. Sebentar, memanggil Pak Ujang. Pak Ujang tolong ke sini. Akhirnya Pak Ujang itu datang. Oke. Pada saat Pak Yosep menemukan genangan darah, menurut kuasa hukumnya langsung keluar memanggil Pak Ujang. Tapi kemudian kita tahu juga kan ya bahwa ada beberapa panggilan yang juga sudah dinyatakan terbaru adalah seperti panggilan ke handphonenya Amel di 724, panggilan ke HP-nya Yoris di 726. Tapi di sini dinyatakan bahwa langsung keluar manggil Pak Ujang. Ada hal yang tidak sinkron kembali dengan pernyataan kalau kita cek dari jejak digital. Pak Ujang masuk melihat ke rumah melalui pintu belakang dan Pak Yosep dari pintu depan. Kemudian Pak Yosep keluar lagi dan berbicara dengan Pak Ujang. Pak Ujang lebih baik bantu tolong bicara ke Pak RT. Saya mau ke kantor polisi. Dan hal ini juga dibantah oleh Pak Ujang. Pak Ujang tidak pernah mendengar instruksi tersebut bahwa Pak Ujang diminta ke Pak RT dan Pak Yosep akan melapor ke polisi. Ini dibantah oleh Pak Ujang. Pak Ujang bilang cuman ya nggak masuk ke rumah, cuma lihat karena pada saat sudah melihat hal aneh darah di mana-mana. Pak Ujang langsung keluar bilang dari luar katanya ingin lapor ke Pak RT dulu ya. Gitu katanya. Oke. Nah dari situ Pak Yosep belum mengetahui apakah ada apa terhadap istri dan anak-anaknya. Dia masih berpikir ada penculikan atau ada perombakan. Nah, kemudian dilanjutkan setelah ini Pak Yosep melapor ke kepolisian setempat dan pada saat melapor tuh mampir ke rumahnya Danu, bicara dengan ibunya mengatakan bahwa hal yang tidak wajar tersebut terjadi di rumahnya. Tapi di sini karena ini adalah wawancara yang sama ya di TV One ya pada saat di head to head kan antara Ibu Lilis dengan juga tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukumnya tidak menyatakan apapun tentang apakah benar bahwa di jam 7-an sebelum setengah 8 pagi tersebut sebelum melapor ke kepolisian, apakah benar Pak Yosep itu menelpon Danu? Itu tidak dikonfirmasi di sini dan sepertinya ada banyak ya hal-hal yang tidak match dengan keterangan-keterangan dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep di beberapa hari terakhir ini. Karena ini cukup lama sih wawancara ini adalah di tanggal 19 September 2021 yang notabene sekarang sudah bulan Oktober ya, sudah hampir sebulan yang lalu. Nah, makanya aku selalu bilang bahwa di bagian awal-awal titik krusial dari sebuah kasus tuh biasanya adalah di 48 jam pertama. Dan di situ keterangan-keterangannya relatif lebih fresh, lebih nyata, lebih real karena kalau semakin kesini itu semakin banyak yang dipolis begitu. Well, tentunya ini ada juga azas praduga tak bersalah, bisa aja karena lupa, bisa aja karena ada berbagai hal, karena tekanan ini dan itu, ada hal-hal detail yang tidak tersampaikan, itu bisa terjadi. Tapi kalau menurut aku pada saat wawancara Ibu Lilis dengan tim kuasa hukum ini, harusnya tim kuasa hukum bisa membantah secara langsung jika memang tidak benar Pak Yosep melakukan telepon itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai ini karena sepertinya kita tidak bisa menutup mata lagi bahwa sepertinya ada dua kubu sekarang. Kubu dari Yoris dan Danu dan juga kubu dari Pak Yosep dan juga Ibu Mimin. Sepertinya mereka ini saling mengeluarkan hal-hal yang kurang lebih adalah ada sedikit kecurigaan satu sama lain. Walaupun mereka tidak pernah mengatakan, tapi dari setiap action, dari bahasa tubuh, masyarakat bisa menilainya seperti itu. Aku rasa itu yang bisa aku bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah komentar, dan jangan lupa tinggalkan like kalian serta subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.